Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. A. Pengertian diagnosis. Diagnosis merupakan istilah teknis atau terminologi yang kita adopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen yang dikutip oleh Mamun, diagnosis dapat diartikan upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. B. Pengertian kesulitan belajar. Burton yang dikutip oleh Mamun mengidentifikasi seseorang siswa kasus dapat dipandang atau dapat diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar seperti berikut. Yang pertama, siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru. Yang kedua, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya. Yang ketiga yaitu siswa dapat dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organisme dan fase perkembangan tertentu seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan. Yang keempat, siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. C. Diagnostik kesulitan belajar. Dengan mengaitkan kedua pengertian dasar di atas, kita dapat mendefinisikan diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan data atau informasi selengkapnya dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. D. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Burton yang dikutip oleh Mamun menggariskan agak lain yaitu berdasarkan kepada teknik dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini lazim dipergunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologi dan hasil belajar. Yang kedua, analistik diagnosis. Pada tahap ini yang lazimnya digunakan ialah tes diagnostik. Yang ketiga, psikological diagnosis. Pada tahap ini teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain A. Observasi, B. Analisis karya tulis, C. Analisis proses dan respons, D. Analisis berbagai catatan objektif, E. Wawancara, F. Pendekatan laboratoris dan klinis, G. Studi kasus.